Cepat, minta maaf ke pacar baruku dan cium kakinya atau keluar dari rumahku, teriak suamiku lantang. Dia tersenyum sinis, merasa menang. Aku hanya menatapnya tajam, mengucapkan 2 kata, lalu pergi. Dia tidak tahu, seminggu lagi dia akan bersujud dalam penyesalan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara teriakan suamiku, Rangga, masih menggema di seluruh penjuru ruang tamu yang berplafon tinggi itu. Gema suaranya memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, seolah ikut menertawakan nasibku hari ini. Koper-koperku sudah berserakan di lantai, dilempar dengan kasar oleh tangan pria yang dulu berjanji akan melindungiku seumur hidup. Di sofa kulit berwarna krem, sofa yang kupesan khusus dari Italia 6 bulan lalu, duduklah seorang wanita muda dengan pakaian yang terlalu terbuka untuk bertamu ke rumah orang. Namanya Bella. Dia menatapku dengan sorot mata yang merendahkan, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Rangga berdiri berkacak pinggang di sebelahnya, napasnya memburu, wajahnya merah padam karena amarah yang ia buat-buat untuk menutupi rasa bersalahnya. Telunjuknya masih terarah lurus ke wajahku, seolah aku adalah bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Kalimat itu baru saja meluncur dari mulutnya, kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Cepat, minta maaf ke pacar baruku dan cium kakinya atau keluar dari rumahku. Kamu cuma istri tidak berguna yang menumpang hidup. Teriaknya lagi, kali ini lebih keras, memastikan tetangga mungkin bisa mendengarnya samar-samar. Aku terdiam. Hening menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Aku melihat vas bunga kristal di atas meja, lukisan abstrak di dinding, hingga lampu gantung kristal yang gemerlap di atas kepala kami. Semua barang ini, setiap inci dari rumah mewah di kawasan elit Jakarta ini, memiliki cerita. Rangga pikir cerita itu adalah tentang kesuksesannya. Tapi aku tahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku menatap Bella yang kini menyilangkan kakinya dengan angkuh, memamerkan sepatu hak tinggi merah menyala yang ia kenakan. Sepatu itu, aku tahu persis merek dan harganya, karena tagihan kartu kredit untuk pembelian sepatu itu masuk ke notifikasi ponselku minggu lalu. Rangga membelikannya dengan uangku, lalu sekarang dia menyuruhku mencium kaki yang dibalut oleh uang kerjaku sendiri? Ironi ini begitu menggelikan hingga aku hampir tertawa keras. Namun, aku menahan tawa itu. Rasa sakit di dadaku memang ada. Siapa wanita yang tidak hancur hatinya melihat suaminya sendiri lebih membela pelakor dan mengusir istri sahnya seperti anjing kurap? Tapi rasa sakit itu dengan cepat tertutup oleh rasa dingin yang menjalar di otakku. Logikaku mulai bekerja. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu mengalah. Aku membiarkan Rangga merasa menjadi raja. Aku membiarkan dia mengklaim semua jerih payahku sebagai miliknya di depan teman-temannya, di depan ibunya, bahkan di depan media sosial. Aku melakukan itu karena aku mencintainya, dan aku ingin menjaga harga dirinya sebagai kepala rumah tangga. Aku pikir dengan memberinya panggung, dia akan semakin mencintaiku. Ternyata aku salah besar. Aku memberinya panggung, dan dia malah menggunakannya untuk menendangku jatuh. Kenapa diam saja? Kamu tuli? Bentak Rangga lagi, membuyarkan lamunanku. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma parfum mahal yang ia pakai, yang juga kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun, menusuk hidungku. Kamu dengar pilihannya, kan? Berlutut, cium kaki Bella sebagai tanda kamu sadar diri kalau kamu itu cuma benalu di rumah ini, atau angkat kaki sekarang juga. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu itu setiap hari. Bella jauh lebih bisa membahagiakan aku. Dia wanita berkelas, tidak seperti kamu yang kucel dan membosankan. Bella tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng yang sumbang di telingaku. Sudahlah, sayang, ucap Bella dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mengelus lengan Rangga. Mungkin dia memang tidak punya urat malu. Biarkan saja dia pergi. Lagi pula, aku tidak sudi kakiku disentuh oleh wanita kampung seperti dia. Nanti kulitku iritasi. Kata-kata Bella itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Tapi alih-alih meledak marah, aku justru merasa semakin tenang. Ketenangan yang menakutkan.
Aku menegakkan punggungku. Aku merapikan sedikit kerah kemejaku yang tadi sempat ditarik oleh Rangga saat dia menyeretku dari kamar. Aku menatap mata Rangga dalam-dalam. Di sana, aku melihat ego yang begitu besar, kesombongan yang melambung tinggi, dan kebodohan yang tak tertolong. Dia benar-benar percaya bahwa dia adalah pemilik segalanya. Dia benar-benar lupa siapa yang menandatangani cek, siapa yang memiliki sertifikat, dan siapa yang memegang kendali sebenarnya. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara rumah yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Aku tidak menangis. Setetes pun air mata tidak akan kubiarkan jatuh untuk pria tidak tahu diri ini. Aku melangkah perlahan mendekati mereka berdua. Rangga tersenyum miring, mengira aku akan mulai berlutut. Bella bahkan sudah sedikit memajukan kakinya, siap menerima penghormatan yang menurutnya layak ia terima. Wajah mereka penuh antisipasi kemenangan. Tapi aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak, hanya berjarak 1 langkah dari mereka. Aku menatap manik mata Rangga, menembus jiwanya yang kerdil. Senyum sinis di wajahnya perlahan memudar ketika dia melihat tidak ada ketakutan di mataku. Yang ada hanya tatapan dingin, kosong, dan mematikan. "Rumah siapa?" tanyaku. Hanya 2 kata itu. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan, tapi terdengar sangat jelas di ruangan yang hening itu. Rangga mengerutkan kening, bingung dengan reaksiku. "Apa? Kamu gila? Jelas ini rumahku. Rumah suamimu. Jangan bertingkah bodoh." Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjawab. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab saat ini, tapi untuk menghantuinya nanti. Tanpa membuang waktu lagi, aku berbalik badan. Aku mengambil tas tangan kecilku yang tergeletak di atas meja konsol. Aku tidak menyentuh koper-koper besar yang dilempar Rangga. Biarkan saja di sana. Isinya hanya baju-baju lama. Aku bisa membeli 1 toko baju besok jika aku mau. Aku melangkahi kaki Bella yang masih terjulur, sengaja menyenggol ujung sepatunya sedikit dengan kakiku, lalu berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir Jepara yang kokoh. "Heh, mau kemana kamu? Bawa sampah-sampahmu ini," teriak Rangga saat menyadari aku benar-benar pergi tanpa berlutut. "Jangan harap kamu bisa balik lagi ke sini ya. Jangan harap kamu bisa mengemis minta uang makan sama aku. Dasar istri tidak tahu diuntung." Aku membuka pintu besar itu. Cahaya matahari sore menerpa wajahku. Angin berhembus pelan, seolah menyambut kebebasanku. Aku menoleh sedikit ke belakang, hanya separuh wajah. "Nikmati waktumu, Rangga. Nikmati selagi bisa," gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Aku melangkah keluar, menutup pintu itu dengan bantingan yang cukup keras, hingga membuat kaca jendela bergetar. Suara teriakan dan makian Rangga masih terdengar samar dari dalam, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan menuju gerbang, memesan taksi online melalui ponselku. Aku tidak akan membawa mobil, karena semua kunci mobil ada di laci yang dikuasai Rangga saat ini. Tidak masalah. Biarkan dia merasa menang hari ini. Biarkan dia merasa di atas angin. Semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin hancur tulangnya saat nanti aku hempaskan ke tanah. Aku melirik jam di tanganku. Waktu balas dendam sudah dimulai. Taksi yang membawaku melaju membelah kemacetan Jakarta. Aku meminta sopir untuk membawaku ke salah satu hotel bintang 5 milik jaringan keluargaku di pusat kota. Aku butuh tempat yang tenang untuk menyusun rencana, tempat di mana aku bisa kembali menjadi diriku sendiri, Karina yang sesungguhnya, bukan Karina si istri penurut yang selama ini dipermainkan. Sambil menatap jalanan yang basah karena sisa hujan, pikiranku melayang mundur, memutar kembali rekaman-rekaman menyakitkan yang menjadi fondasi pengkhianatan Rangga. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Semua ini bermula dari sebuah kebohongan besar yang kubiarkan tumbuh subur demi cinta. 3 tahun lalu, ayahku meninggal dunia dan mewariskan Nusantara Group, sebuah konglomerasi properti raksasa, kepadaku sebagai anak tunggal. Saat itu aku sudah menikah dengan Rangga. Rangga adalah pria yang berasal dari keluarga sederhana, namun memiliki ambisi yang meledak-ledak. Masalahnya, ambisinya tidak sejalan dengan kemampuannya. Dia sering gagal dalam bisnis, tertipu investasi bodoh, dan selalu merasa dunia tidak adil padanya. Melihat suamiku depresi karena merasa gagal sebagai kepala keluarga,
Aku mengambil keputusan yang kini kusesali. Aku mengangkatnya. Aku memberinya jabatan sebagai CEO di salah satu anak perusahaan Nusantara Group. Namun, aku menyembunyikan fakta bahwa akulah pemilik saham mayoritas yang sebenarnya. Di atas kertas publik dan di hadapan karyawan, Rangga adalah bosnya. Aku mengatur semuanya dari balik layar, membuat keputusan strategis, menyuntikkan dana, dan membereskan kekacauan yang dia buat, sementara dia yang menerima tepuk tangan dan pujian. Aku melakukan itu agar dia merasa dihargai. Aku ingin dia percaya diri. Tapi, kebaikan itu justru menjadi racun. Rangga mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Dia benar-benar berpikir bahwa kesuksesan perusahaan itu adalah berkat kejeniusannya. Dia mulai lupa bahwa sebelum aku memberinya posisi itu, dia bahkan kesulitan membayar cicilan motor. Dan yang paling parah adalah peran ibunya, Ibu Lestari. Ingatanku melayang pada kejadian 2 bulan lalu, saat Ibu Lestari datang menginap di rumah kami. Wanita parubaya dengan dandanan menor dan perhiasan emas yang berlebihan itu duduk di ruang keluarga, menatapku dengan pandangan meremehkan saat aku sedang mengepel lantai, sesuatu yang kulakukan sendiri karena asisten rumah tangga sedang cuti sakit. Aduh, Karina, ucap Ibu Lestari sambil menyeruput teh manis yang kubuatkan. Kamu itu lihat dong Rangga. Dia itu sekarang orang hebat, CEO perusahaan besar, dihormati banyak orang. Istrinya kok kucel begini? Pantesan Rangga sering pulang malam, mungkin dia malu lihat kamu di rumah dasteran terus. Hatiku mencelos mendengar ucapan itu. Padahal saat itu aku memakai pakaian rumah yang rapi, dan aku baru saja pulang dari rapat direksi rahasia di mana aku menyelamatkan perusahaan dari kerugian miliaran rupiah akibat salah perhitungan Rangga. Tapi di mata Ibu Lestari, aku hanyalah istri yang menumpang hidup pada anaknya yang sukses. Bu, aku juga bekerja mengurus rumah. Jawabku pelan saat itu, mencoba membela diri. Kerja apa? Cibir Ibu Lestari. Ngepel? Masak? Itu MAH kewajiban. Yang cari duit itu Rangga. Kamu harusnya bersyukur Rangga masih mau sama kamu. Laki-laki sekelas Rangga itu banyak yang ngantri. Loh, kalau kamu nggak pinter-pinter melayani suami, jangan nangis kalau nanti dia cari yang lebih bening. Ucapan ibunya itu sepertinya merasuk ke dalam otak Rangga. Dia mulai berubah. Dia mulai sering pulang larut dengan alasan rapat, padahal aku tahu jadwal perusahaan karena akulah yang menyetujuinya. Dia mulai mengeluhkan penampilanku, masakanku, bahkan caraku bernapas pun seolah salah di matanya. Dia mulai menyembunyikan ponselnya. Dan puncaknya adalah pertemuan pertamaku dengan nama Bella. Awalnya hanya sebatas nama di notifikasi pesan yang muncul sekilas di layar ponsel Rangga saat dia mandi. Makasih transferannya, sayang. Besok kita jadi lihat apartemen kan? Pesan itu singkat, tapi dampaknya menghancurkan duniaku. Aku menyelidikinya diam-diam. Ternyata Bella adalah sekretaris baru yang direkrut Rangga tanpa persetujuan HRD pusat. Wanita muda, cantik, dan sangat pandai memuji ego Rangga. Sesuatu yang sudah jarang kulakukan karena aku lelah membereskan masalah bisnis yang dia buat. Bella memberikan apa yang Rangga inginkan, validasi palsu. Bella memujanya sebagai pengusaha sukses, sebagai raja duit, tanpa tahu bahwa raja itu menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh istrinya sendiri. Rangga semakin berani. Dia mulai membawa Bella ke acara-acara kantor, memperkenalkannya sebagai partner bisnis. Sementara aku diminta tinggal di rumah dengan alasan, kamu istirahat saja, biar cantik. Kebohongan demi kebohongan menumpuk. Rangga berbohong soal perjalanan dinas ke Bali, padahal dia berlibur dengan Bella di villa yang, lagi-lagi, adalah salah satu properti milik keluargaku. Aku tahu semua itu. Aku punya akses ke semua laporan keuangan, CCTV properti, dan mutasi rekening. Tapi aku diam. Kenapa? Karena aku bodoh. Aku masih berharap dia akan sadar. Aku masih berharap dia akan ingat masa-masa sulit kami dulu, saat kami makan sepiring berdua di kos-kosan sempit. Namun, harapan itu pupus total hari ini. Saat dia membawa Bella ke rumah kami, rumah yang kubangun di atas tanah warisan ayahku, dan mengusirku, aku sadar bahwa Rangga yang dulu kucintai sudah mati. Pria yang berdiri di sana hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi keserakahan dan ilusi. Pengkhianatannya bukan hanya soal selingkuh fisik,
tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan dan harga diri yang kuberikan padanya. Dia menggunakan tanganku untuk menaikkan derajatnya, lalu menggunakan kaki yang sama untuk menginjak kepalaku. Taksi berhenti di lobi hotel. Pelayan hotel dengan sigap membukakan pintu. "Selamat sore, Ibu Karina." Senang melihat ibu kembali, sapa manajer hotel yang kebetulan berada di lobi. Dia mengenaliku sebagai pemilik. "Sore, Pak. Siapkan presidential suite untuk saya. Dan tolong hubungi Fikri, pengacara saya. Suruh dia datang sekarang juga. Katakan padanya, kita akan memulai perang." Perintahku dingin. Manajer itu mengangguk hormat, sedikit terkejut melihat ekspresi wajahku yang biasanya ramah kini sekeras batu karang. Aku berjalan masuk ke dalam kemewahan yang sesungguhnya, meninggalkan identitas istri Rangga di belakang. Di dalam lift yang membawaku ke lantai paling atas, aku melihat pantulan wajahku di cermin. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rencana. Rangga dan ibunya telah membangun istana di atas pasir hisap, dan mereka tidak sadar bahwa akulah yang mengendalikan pasirnya. Mereka ingin bermain api? Baiklah, aku akan membakar habis segalanya sampai tak bersisa. Aku mengeluarkan ponselku yang sedari tadi bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rangga. Mungkin dia ingin memaki lagi, atau mungkin dia panik karena tidak menemukan baju gantinya. Aku mengabaikannya. Jari-jariku dengan cepat mengetik pesan ke Fikri, bawa semua berkas asli aset. Bawa bukti transfer. Kita akan buat dia miskin dalam 7 hari. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Karena aku tahu, ini adalah malam terakhir Rangga bisa tidur nyenyak dalam hidupnya. Besok, mimpi buruknya akan dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada aku yang menyelamatkannya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Seolah langit Jakarta sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tengah rumah kami yang gelap gulita dengan cahaya putih yang menyilaukan. Kejadian ini terjadi tepat 1 bulan sebelum Rangga mengusirku. Sebuah malam yang menjadi titik balik dari kepatuhanku yang buta menjadi kewaspadaan yang mematikan. Saat itu, aku masih menjadi istri yang bodoh. Istri yang menunggu suaminya pulang hingga larut malam dengan secangkir teh hangat yang sudah dipanaskan berulang kali. Jam dinding antik berdetak monoton, jarum pendeknya sudah melewati angka 2 dini hari. Suara mobil menabrak tong sampah di depan pagar membuatku tersentak dari tidur ayamku di sofa. Aku bergegas keluar membawa payung, hatiku berdebar cemas. Di sana, aku melihat mobil sport merah milik Rangga, yang cicilannya dibayar oleh dividen perusahaanku, parkir dengan posisi miring. Bannya melindas rumput taman yang kurawat dengan telaten. Pintu pengemudi terbuka, dan Rangga keluar dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol yang menyengat langsung menusuk hidungku, bahkan sebelum aku sempat memayunginya. Dia mabuk berat, sesuatu yang semakin sering terjadi belakangan ini. Aku memapahnya masuk ke dalam rumah. Tubuhnya berat, menggelayut padaku seperti beban mati. Dia meracau tidak jelas, gumaman-gumaman kasar tentang betapa dia membenci pekerjaannya, tentang betapa dia merasa terkekang, dan sesekali menyebut nama yang saat itu belum kutahu siapa, Bella. Dengan susah payah, aku berhasil membaringkannya di tempat tidur kami. Aku melepas sepatunya, melonggarkan dasinya, dan menyelimutinya. Saat aku hendak beranjak untuk mengambil air hangat guna menyeka wajahnya, tanganku menyenggol jas kerjanya yang tersampir asal-asalan di tepi ranjang. Jas itu jatuh ke lantai, dan dari saku dalamnya, terjatuhlah sebuah kunci kecil berwarna perak dengan gantungan berbentuk tengkorak. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku tahu kunci itu. Itu adalah kunci brankas pribadi Rangga yang ada di ruang kerjanya. Selama ini dia selalu melarangku masuk ruang kerjanya dengan alasan rahasia perusahaan dan dokumen sensitif. Dia selalu menyimpan kunci itu dengan sangat apik, bahkan membawanya tidur. Melihat kunci itu tergeletak begitu saja di lantai adalah sebuah keajaiban, atau petunjuk dari Tuhan. Rangga sudah mendengkur keras, pingsan karena pengaruh alkohol. Aku memandangi wajahnya yang terlihat lelah namun damai dalam tidurnya. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengabaikan kunci itu dan kembali tidur. Tapi, firasat istri tidak pernah bohong. Rasa curiga yang sudah lama kupendam, tentang sikapnya yang dingin, tentang pengeluaran yang tidak wajar, semuanya berteriak menyuruhku untuk mengambil kunci itu. Dengan tangan gemetar,
Aku memungut kunci perak itu. Dingin logamnya menjalar ke ujung jariku, memberikan sensasi aneh seolah aku sedang memegang nasibku sendiri. Aku berjalan keluar kamar tidur utama, melintasi lorong gelap menuju ruang kerja Rangga di lantai bawah. Suara guntur kembali menggelegar, membuat nyaliku sedikit ciut, tapi aku terus melangkah. Ruang kerja itu berbau rokok dan parfum wanita yang samar, parfum yang bukan milikku. Aku menyalakan lampu meja belajar, menciptakan lingkaran cahaya kuning temaram di tengah kegelapan. Mataku tertuju pada lukisan abstrak besar di dinding sebelah kiri. Di baliknya, tertanam brankas besi tempat Rangga menyembunyikan rahasia perusahaannya. Tanganku masih gemetar saat memasukkan anak kunci ke lubangnya. Klik. Suara mekanis itu terdengar begitu keras di telingaku. Pintu brankas terbuka perlahan. Napasku tertahan. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan untuk kutemukan di sana. Mungkin perhiasan untuk selingkuhannya? Atau mungkin tumpukan uang tunai? Namun, apa yang kulihat jauh lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan biasa. Di dalam brankas itu tidak ada uang tunai. Yang ada hanyalah tumpukan dokumen. Aku mengambil tumpukan paling atas, sebuah map berwarna merah menyala. Aku membukanya dan mataku membelalak lebar. Itu adalah dokumen aplikasi pinjaman kepada pihak ketiga, bukan bank resmi, melainkan sindikat rentenir kelas kakap yang terkenal kejam. Angkanya fantastis, mencapai miliaran rupiah. Dan yang membuat darahku membeku adalah jaminan yang tertulis di sana. Sertifikat rumah utama dan tanah di kawasan Bogor. Kedua aset itu adalah milikku, warisan murni dari ayahku, dan sertifikat aslinya tersimpan aman di deposit box bank pribadiku. Bagaimana mungkin Rangga menjaminkannya? Aku membalik halaman berikutnya dan menemukan jawabannya. Di sana terlampir fotokopi sertifikat yang terlihat sangat asli. Rupanya, Rangga telah memalsukan sertifikat tanah dan rumah kami. Dia membuat duplikat palsu untuk menipu rentenir itu. Lututku lemas seketika. Ini bukan lagi masalah rumah tangga, ini adalah tindak pidana. Suamiku telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Jika rentenir itu tahu sertifikat ini palsu, nyawa Rangga bisa melayang. Atau lebih buruk lagi, mereka akan meneror rumah ini. Tapi kejutan belum berakhir. Di bawah map merah itu, aku menemukan sebuah buku catatan harian bersampul kulit hitam yang terlihat sudah usang, serta beberapa lembar kertas HVS yang berserakan. Aku mengambil kertas HVS itu terlebih dahulu. Isinya membuatku mual. Kertas-kertas itu penuh dengan coretan tanda tangan. Tanda tanganku. Rangga telah berlatih meniru tanda tanganku beratus-ratus kali. Di bagian bawah tumpukan kertas itu, ada surat kuasa penjualan aset perusahaan yang sudah ditandatangani, dengan tanda tangan palsuku yang terlihat nyaris sempurna. Tanggal surat itu adalah untuk bulan depan. Rangga berencana menjual salah satu aset terbesar Nusantara Group secara ilegal dan melarikan uangnya. Dia berencana merampokku sampai habis. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Aku menikahi seorang kriminal. Aku menikahi seorang penipu ulung yang selama ini tidur di sebelahku, sambil merencanakan kehancuranku. Namun, penemuan terbesarku malam itu bukanlah bukti kejahatannya, melainkan senjata yang bisa kugunakan untuk menghancurkannya tanpa sisa. Aku membuka buku catatan harian bersampul hitam itu. Itu adalah jurnal terapi Rangga. Aku baru tahu dia pergi ke psikiater. Aku membaca halaman demi halaman yang ditulis dengan tulisan tangan Rangga yang berantakan. Di sana, tertuang ketakutan terbesarnya, sebuah fobia yang begitu akut hingga membuatnya harus mengonsumsi obat penenang. Aku tidak bisa kembali ke sana. Aku tidak bisa hidup miskin lagi. Setiap kali melihat jeruji besi, aku sesak napas. Bayangan bapak diseret polisi waktu aku umur 10 tahun tidak pernah hilang. Aku bermimpi di penjara setiap malam. Bau penjara, lantai dingin, makanan basi, aku lebih baik mati daripada harus di penjara atau jatuh miskin lagi. Orang-orang melihatku sebagai orang kaya, aku tidak boleh terlihat susah. Jika aku tidak punya uang, aku bukan siapa-siapa. Aku takut. Tolong aku. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis yang bercampur dengan tawa miris. Ternyata, di balik arogansinya, di balik jas mahalnya dan mobil mewahnya, Rangga hanyalah seorang anak kecil yang trauma.
Ayahnya dulu adalah pejabat korup yang ditangkap di depan matanya dan meninggal di penjara dalam keadaan hina. Rangga memiliki kleitrophobia, takut terkurung, dan ketakutan patologis terhadap kemiskinan yang ekstrim. Itulah sebabnya dia begitu obsesif dengan citra orang kaya. Itulah sebabnya dia berani berutang miliaran dan menipu hanya untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Penjara dan kemiskinan adalah neraka terburuk baginya. Sesuatu yang bisa membuat mentalnya hancur berkeping-keping. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, aku menemukan kartu asku. Aku mengumpulkan bukti-bukti penipuan itu, memfotonya satu persatu dengan ponselku, dan mengembalikan semuanya ke posisi semula seolah tidak pernah disentuh. Aku mengunci kembali brankas itu dan meletakkan kuncinya kembali ke saku jas Rangga yang tergeletak di kamar. Saat aku kembali berbaring di sebelahnya, menatap punggungnya yang naik turun karena napas, aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai target. Dia ingin bermain api dengan memalsukan tanda tanganku dan menggadaikan asetku? Baiklah. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi sekarang. Itu terlalu mudah. Penjara fisik mungkin menakutkan baginya, tapi aku punya rencana yang lebih sadis. Aku akan mewujudkan mimpi buruk terbesarnya. Aku akan membuatnya merasa menjadi raja dunia, lalu dalam sekejap mata, aku akan melucuti semuanya hingga dia berdiri telanjang di depan ketakutan terbesarnya. Miskin, hina, dan terancam penjara. Aku memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Otakku mulai menyusun skenario. Penemuan malam itu adalah senjata nuklir yang kusimpan rapat-rapat. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol ledaknya. Dan waktu itu, ternyata datang lebih cepat dari dugaanku, saat dia mengusirku demi Bella. Cahaya matahari pagi menembus tirai sutra jendela kamar presidential suite di hotel milikku. Aku terbangun di atas kasur berukuran king size yang empuk, namun sisi di sebelahku kosong. Tidak ada dengkuran Rangga, tidak ada bau alkohol sisa semalam. Yang ada hanya keheningan yang mewah. Aku duduk, meregangkan otot-ototku yang kaku. Semalam aku tidur sangat nyenyak. Tidur terbaik yang pernah kurasakan dalam beberapa bulan terakhir. Beban kepura-puraan itu sudah hilang. Sekarang, aku bebas. Bebas untuk menjadi diriku sendiri, dan bebas untuk menjadi monster yang akan melahap mereka yang menyakitiku. Aku baru saja selesai mandi dan mengenakan jubah mandi putih tebal ketika bel pintu berbunyi. Aku melihat jam dinding, pukul 9 pagi tepat. Fikri memang selalu tepat waktu. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Fikri, pengacara kepercayaanku sekaligus teman masa kecilku. Dia mengenakan setelan jas abu-abu rapi, membawa tas kerja kulit yang terlihat berat. Wajahnya tampak serius, namun ada kilatan simpati di matanya saat melihatku. Masuk, FIK, sapaku datar, mempersilakannya masuk ke ruang tamu suite yang luas. Fikri melangkah masuk, matanya menyapu sekeliling ruangan sebelum mendarat kembali padaku. Kamu baik-baik saja, Kar? Staf hotel bilang kamu datang sendirian kemarin sore tanpa barang bawaan. Dan, aku dengar kabar dari satpam kompleks rumahmu. Katanya ada keributan besar. Aku duduk di sofa, menuangkan kopi hitam untukku dan Fikri. Lebih dari sekadar keributan, FIK. Rangga mengusirku. Dia menyuruhku mencium kaki selingkuhannya atau pergi. Jadi, aku pergi. Wajah Fikri mengeras. Rahangnya menegang. Dia apa? Bajingan itu benar-benar sudah bosan hidup sepertinya. Dia lupa siapa yang memberinya makan selama ini. Fikri meletakkan tas kerjanya di meja dengan sedikit kasar. Katakan apa yang kamu mau aku lakukan. Aku bisa membuat dia ditangkap dalam waktu 24 jam atas tuduhan pemalsuan dokumen yang kamu kirimkan fotonya bulan lalu. Bukti kita sudah lebih dari cukup. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati rasa pahit yang menjalar di lidahku. Tidak, FIK. Penjara terlalu enak buat dia sekarang. Kalau dia ditangkap sekarang, dia masih merasa dirinya orang kaya yang sedang sial. Aku mau lebih dari itu. Aku mau menghancurkan mentalnya dulu. Aku mau dia merasakan terbang tinggi, lalu jatuh bebas tanpa parasut. Aku meletakkan cangkir kopi dan menatap Fikri tajam. Kita aktifkan protokol pembersihan. Aku mau kamu melakukan beberapa hal hari ini. Fikri mengeluarkan tabletnya, siap mencatat. Silakan, bos.
Pertama, mulaku, bekukan semua akses keuangan Rangga, tapi jangan sekarang. Dia memegang black card tambahan dari rekening utamaku. Limitnya tidak terbatas. Biarkan kartu itu aktif selama 6 hari ke depan. Biarkan dia belanja sepuasnya untuk memanjakan pacar barunya itu. Aku ingin dia merasa punya kuasa penuh. Tapi, atur sistemnya supaya kartu itu decline atau tertolak otomatis tepat di hari ke-7, pukul 8 malam. Fikri mengangguk, jarinya menari di atas layar tablet. Hari ke-7, itu hari ulang tahun Bella, kan? Aku melihat postingan Instagram Rangga, dia sesumbar akan mengadakan pesta termewah abad ini di rumah miliknya. Tepat, jawabku tersenyum tipis. Itu panggung eksekusi kita. Biarkan dia mengundang semua orang. Biarkan dia menyewa catering termahal, dekorasi termewah. Biarkan tagihannya menumpuk. Saat kartu itu mati di tengah pesta, dia akan panik. Kedua, lanjutku, siapkan berkas asli kepemilikan rumah dan tanah. Juga bukti transfer bulananku ke rekeningnya selama 5 tahun terakhir. Buat dalam bentuk presentasi digital. Kita akan menayangkannya di proyektor saat pesta itu berlangsung. Aku ingin semua orang melihat betapa memalukannya dia. Sadis, komentar Fikri, tapi sudut bibirnya terangkat membentuk senyum setuju. Lalu bagaimana dengan sertifikat palsu yang dia jaminkan ke rentenir? Itu bagian terbaiknya, kataku sambil menyandarkan punggung ke sofa. Aku sudah mencari tahu siapa rentenirnya. Kelompok Bang Jago. Kan? Mereka terkenal tidak punya belas kasihan. Hubungi mereka secara anonim. Beritahu mereka bahwa Rangga berencana kabur ke luar negeri setelah pesta ulang tahun pacarnya. Berikan tip bahwa waktu terbaik untuk menagih utang adalah saat pesta itu, karena Rangga pasti ada di tempat dan sedang pegang banyak uang tunai dari hadiah tamu. Mata Fikri berbinar. Dia mengerti arah permainanku. Kamu mau membenturkan Rangga dengan rentenir itu di depan umum? Kar, itu berbahaya. Bisa terjadi kerusuhan. Aku akan bawa pengawalan polisi resmi saat kita datang nanti. Biarkan rentenir itu yang melakukan shock terapi di awal. Aku ingin melihat Rangga ketakutan setengah mati. Ingat, FIK, dia punya fobia terhadap penjara dan kemiskinan. Kedatangan penagih utang yang kasar akan memicu trauma masa kecilnya. Itu akan melumpuhkan logikanya. Fikri menghela napas panjang, menatapku dengan campur aduk antara kagum dan ngeri. Kamu sudah berubah, Kar. Karina yang dulu tidak akan setega ini. Karina yang dulu sudah mati dibunuh oleh suaminya sendiri. Jawabku dingin. Oh ya, satu lagi. Cari tahu segala hal tentang Bella. Latar belakangnya, keluarganya, utang-utangnya. Aku yakin wanita materialistis seperti dia pasti punya banyak celah. Aku mau dia juga hancur. Aku tidak mau dia hanya pergi meninggalkan Rangga begitu saja. Aku mau dia dipermalukan sampai tidak berani keluar rumah. Beres, jawab Fikri tegas. Aku akan kerahkan tim investigasi privat kita. Dalam 24 jam, riwayat hidup Bella akan ada di mejamu. Setelah Fikri pergi untuk mengurus semua instruksiku, aku kembali sendirian di ruangan besar itu. Aku mengambil ponselku yang baru kubeli, nomor lama sudah kumatikan agar Rangga tidak bisa meneror. Aku membuka akun Instagram palsu yang kubuat khusus untuk memantau mereka. Postingan terbaru Rangga muncul di beranda. Foto dia dan Bella sedang sarapan di tepi kolam renang rumahku. Captionnya tertulis, "Morning vibes with my queen." Sarapan tenang tanpa gangguan parasit. Hidup itu indah kalau kita berani membuang sampah pada tempatnya. Ratusan komentar memuji mereka sebagai pasangan serasi, pasangan sukses. Teman-teman sosialita Bella memuji keberanian Rangga. Ibu Lestari bahkan berkomentar, akhirnya anak ibu bahagia. Hempaskan saja benalu itu, nak, ibu dukung. Darahku mendidih membaca kata, parasit, dan benalu. Mereka benar-benar tidak sadar di atas tanah siapa mereka berpijak. Mereka tidak tahu bahwa makanan yang mereka makan, kursi yang mereka duduki, bahkan kuota internet yang mereka pakai untuk mengunggah foto itu, semuanya dibayar oleh parasit ini. Aku berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Gedung-gedung pencakar langit menjulang menantang langit.
Di kejauhan, aku bisa melihat gedung kantor pusat Nusantara Group. Itu kerajaanku. Dan Rangga hanyalah badut yang kuizinkan bermain di halaman istana sebentar. Nikmati pestamu, Rangga, bisikku pada kaca yang dingin. Bersenang-senanglah dengan uangku selama 6 hari ini. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Karena di hari ke-7, Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu dari amarahku. Rencana sudah disusun. Pion-pion sudah digerakkan. Perangkap sudah dipasang dengan umpan yang sangat menggiurkan. Kebebasan finansial semu. Rangga, dengan segala keserakahannya, pasti akan memakan umpan itu bulat-bulat. Dia pikir dia sudah menang karena berhasil mengusirku. Dia tidak tahu bahwa aku bukan pergi karena kalah. Aku pergi untuk mengambil ancang-ancang. Sebuah badai besar sedang bergerak menuju rumah nomor 88 di Jalan Permata itu, dan badai itu bernama Karina. Hari ke-7 telah tiba. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Rangga sebagai penobatan status sosialnya, dan hari yang kutunggu sebagai hari penghakiman baginya. Aku duduk di dalam mobil Alphard hitam dengan kaca film yang sangat gelap, terparkir aman di seberang jalan, sedikit tertutup bayangan pohon besar. Dari sini, aku bisa melihat gerbang rumahku, rumah yang sertifikatnya masih atas namaku, terbuka lebar. Hiasan janur kuning melengkung indah, seolah ada pesta pernikahan, padahal ini hanyalah pesta ulang tahun untuk seorang pelakor. Lampu-lampu sorot menembak ke langit. Musik DJ berdentum keras hingga menggetarkan kaca jendela mobilku, dan deretan mobil mewah tamu undangan memenuhi bahu jalan. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan siaran langsung Instagram dari akun Dinda, tetangga depan rumah yang sengaja diundang oleh Rangga untuk pamer. Dinda, yang sebenarnya berpihak padaku namun kutugaskan untuk bermain netral, memegang ponselnya dengan stabil, merekam segala kemewahan yang terjadi di halaman rumahku. Melalui layar tablet, aku melihat Rangga mengenakan setelan jas putih yang sangat mencolok, persis seperti pangeran dalam dongeng, tapi dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang tidak tenang. Di sebelahnya, Bella berdiri bak ratu semalam. Gaun merah menyala yang dipakainya berekor panjang, memamerkan bahu dan punggungnya. Kalung berlian melingkar di lehernya, berkilauan ditimpa lampu sorot. Aku tersenyum kecut. Kalung itu, aku tahu harganya 150 juta. Dibeli 3 hari lalu menggunakan kartu kredit tambahanku yang belum kublokir saat itu. Lihat mereka, Kar. Suara Fikri terdengar dari kursi depan, dia juga memantau situasi. Mereka benar-benar menikmati uangmu sampai tetes terakhir. Biarkan saja, Fik. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh. Jawabku tenang, meski jantungku berdegup kencang karena adrenalin. Di layar, aku melihat Ibu Lestari sibuk menyalami para tamu sosialita. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan palsu. Dia terlihat menunjuk-nunjuk ke arah catering mewah, seolah dialah yang memasak semuanya. Aku mendengar suaranya sayup-sayup dari live streaming Dinda. Iya, Jeng. Anak saya Rangga memang luar biasa manja sama calon istrinya. Pesta ini dia siapkan cuma dalam seminggu loh. Biasalah, CEO sibuk tapi tetap romantis. Aku menahan mual. Drama ini harus segera diakhiri. Aku melirik jam di sudut tablet. Pukul 19.55. 5 menit lagi menuju eksekusi tahap pertama. Sesuai rencanaku, Rangga telah memesan tambahan champagne mahal dari vendor minuman impor yang baru datang. Aku melihat pelayan vendor itu mendekati Rangga dengan membawa mesin EDC untuk pembayaran pelunasan di tempat. Rangga dengan gaya sombongnya mengeluarkan kartu black card, kartu yang sebenarnya atas namaku. Dia menempelkan kartu itu ke mesin dengan percaya diri, sambil tertawa-tawa berbicara dengan teman-temannya. 1 detik, 2 detik. Wajah pelayan itu berubah bingung. Dia mencoba lagi. Rangga mulai terlihat tidak sabar. Dia menggesek kartu itu sekali lagi. Maaf, Pak. Suara pelayan itu terdengar cukup keras karena musik sedang jeda berganti lagu. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Senyum Rangga luntur seketika. Apa? Jangan sembarangan kamu. Itu black card, limitnya unlimited. Mesin kamu yang rusak. Bentak Rangga, suaranya terdengar panik. Sudah dicoba 3 kali, Pak. Keterangannya, hubungi bank. Ada kartu lain?
Tanya pelayan itu sopan tapi tegas. Wajah Rangga memerah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu lain, kartu debit pribadinya yang isinya kutahu tidak seberapa. Dia mencobanya. Saldo tidak cukup, Pak, kata pelayan itu lagi. Kali ini suaranya lebih keras sehingga beberapa tamu mulai menoleh dan berbisik-bisik. Bella yang menyadari situasi mulai mendekat, wajahnya masam. Sayang. Ada apa sih? Bayar saja langsung. Jangan bikin malu di depan teman-temanku dong. Bisiknya kasar, namun tertangkap oleh mikrofon ponsel Dinda yang berdiri cukup dekat. Sebentar, sayang. Ini bannya lagi error pasti. Rangga beralasan, tangannya mulai gemetar. Ketakutan akan rasa malu mulai menggerogoti egonya. Tepat saat Rangga sibuk berdebat dengan pelayan vendor, aku memberi kode pada Fikri. Sekarang, Fikri mengetik pesan singkat ke tim teknis kami. Klik. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu padam. Musik berhenti total. Gelap gulita menyelimuti pesta yang tadinya gemerlap itu. Teriakan kaget dari para tamu wanita terdengar riuh. Hanya lampu-lampu ponsel yang kini menjadi sumber cahaya, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang bergerak tak beraturan. Tenang. Tenang semuanya. Ini cuma korsleting sebentar. Genset akan segera nyala. Teriak Rangga dalam kegelapan, suaranya bergetar hebat. Dia panik. Aku tahu fobianya terhadap ruang gelap dan sempit mulai terpicu. Meski dia berada di ruang terbuka, kegelapan mendadak ini mengingatkannya pada sel tahanan dalam cerita ayahnya. Namun, genset tidak akan menyala. Kabel utamanya sudah diputus oleh orang suruhanku sore tadi. Dalam keheningan dan kepanikan itu, terdengar suara gedoran yang sangat keras di gerbang besi depan. Gedoran itu bukan ketukan tamu, melainkan hantaman benda keras. Bam, bam, bam. Rangga, keluar lo. Teriakan parau dan berat dari beberapa pria terdengar menggema. Itu adalah suara para debt collector dari kelompok rentenir yang memegang sertifikat palsu itu. Mereka datang tepat waktu sesuai informasi anonim yang kami berikan. Para tamu undangan menjerit ketakutan dan mundur menjauh dari gerbang. Sekuriti sewaan Rangga mencoba menahan, tapi mereka kalah jumlah dan kalah nyali menghadapi preman-preman berbadan besar yang membawa pipa besi itu. Gerbang didorong paksa hingga terbuka. Melalui layar tablet yang kini gambarnya goyang-goyang karena Dinda juga ketakutan, aku melihat 5 orang pria berwajah garang masuk ke area pesta. Mereka tidak peduli dengan dekorasi mewah. Salah satu dari mereka menendang meja prasmanan, hingga piring-piring pecah berantakan. Suara pecahan beling menambah horor malam itu. Mana yang namanya Rangga? Teriak pemimpin preman itu, pria botak dengan tato naga di lehernya. Bayar utang lo, bangsa. Jangan sok kaya pesta-pesta tapi utang miliaran nggak dibayar. Rangga, yang tadinya berdiri gagah di tengah panggung kecil, kini merosot. Aku melihatnya dengan jelas meski pencahayaan minim. Kakinya lemas. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Fobianya meledak. Di matanya, orang-orang ini bukan sekadar penagih utang, mereka adalah malaikat pencabut nyawa yang akan menyeretnya ke penjara dan kemiskinan, 2 hal yang paling ia takuti di dunia ini. Itu salah paham saya CEO. Racau Rangga tidak jelas, mundur hingga menabrak kue ulang tahun bertingkat 5 di belakangnya. Kue itu runtuh, krim dan bolu mengotori jas putih mahalnya, membuatnya terlihat menyedihkan. Bella menjerit histeris, bukan karena takut pada preman, tapi karena malu. Rangga, siapa mereka? Kamu bilang kamu orang kaya. Kenapa ada penagih utang? Ibu Lestari mencoba maju, naluri keibuannya muncul. Jangan kurang ajar ya kalian. Anak saya orang terpandang. Kalian salah orang. Salah orang matamu, bentak si preman sambil melempar sebuah map ke wajah Ibu Lestari. Map itu terbuka, dan kertas-kertas fotokopi sertifikat palsu berhamburan. Anak lo ngejaminin sertifikat palsu. Itu pidana. Kalau malam ini nggak bayar bunga, kita seret dia ke kantor polisi sekarang juga. Kata polisi menjadi pemicu terakhir bagi Rangga. Dia jatuh berlutut, tangannya menutupi telinga, tubuhnya menggigil hebat. Dia mulai menangis, meraung seperti anak kecil. Jangan polisi, jangan penjara, ampun aku bayar, tapi jangan penjara.
Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Pria yang seminggu lalu berteriak lantang mengusirku, kini meringkuk di lantai yang kotor oleh kue, dikelilingi tamu-tamu yang memandangnya dengan jijik dan takut. Citra, orang kaya, yang dia bangun bertahun-tahun hancur lebur dalam waktu kurang dari 10 menit. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu. Gila, ternyata utangnya banyak. Jadi selama ini cuma gaya doang? Sertifikat palsu? Penipu dong dia? Bisikan-bisikan itu pasti terdengar seperti teriakan di telinga Rangga. Dia hancur. Mentalnya runtuh. Senjataku bekerja dengan sempurna. Fobia dan rasa malunya telah melumpuhkan logikanya. Dia tidak bisa berpikir jernih untuk melawan. FIK, panggilku pelan, mematikan layar tablet. Waktunya kita masuk. Bawa polisinya. Jangan sampai preman itu benar-benar memukulnya. Aku mau Rangga hancur, tapi aku mau aku yang memberikan pukulan terakhir. Fikri mengangguk dan memberikan kode pada 2 mobil polisi yang menunggu di belakang kami. Sirine dinyalakan, memecah keheningan malam dan menambah kekacauan di dalam sana. Cahaya biru merah dari lampu rotator polisi mulai menyinari jalanan. Aku membuka pintu mobil. Udara malam yang lembab menyambutku. Aku merapikan blazer hitamku, memastikan penampilanku sempurna. Langkahku mantap menuju gerbang rumahku sendiri. Rumah yang saat ini sedang dilanda badai yang kuciptakan. Tidak ada lagi Karina yang lemah lembut. Malam ini, sang ratu kembali untuk mengambil alih tahtanya dan membuang para pengkhianat ke tempat sampah sejarah. Langkah kakiku terdengar tegas beradu dengan aspal, diiringi oleh Fikri di sisi kanan dan beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap di belakangku. Kehadiran polisi membuat para preman suruhan itu mundur teratur. Sesuai skenario. Mereka telah melakukan tugasnya dengan baik, menciptakan teror. Kini giliran hukum dan fakta yang akan berbicara. Saat aku melangkah masuk ke halaman rumah, suasana mendadak senyap. Para tamu yang tadi panik kini mematung, perhatian mereka teralih sepenuhnya pada rombongan baruku. Cahaya lampu rotator polisi yang berputar-putar memberikan efek dramatis pada kehadiranku. Beberapa tamu mengenaliku dan mulai berbisik. Itu istrinya, kan? Itu Karina? Ya ampun, dia terlihat beda banget. Aku memang berbeda. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah polos tanpa riasan. Malam ini aku mengenakan setelan powersuit rancangan desainer ternama, rambutku diikat ekor kuda tinggi yang rapi, dan wajahku terpulas make up tegas yang menonjolkan sorot mata tajam. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberiku jalan, seolah laut merah yang terbelah untuk musah. Di tengah kekacauan itu, Rangga masih berlutut di lantai yang penuh krim kue, gemetar ketakutan. Bella berdiri tak jauh darinya, wajahnya pucat dan make up-nya luntur oleh keringat. Ibu Lestari mematung sambil memegang dadanya, matanya terbelalak melihat kedatanganku. Selamat malam, sapaku. Suaraku tenang, namun menggema jelas karena keheningan yang mencekam. Maaf mengganggu pestanya. Sepertinya acara utamanya baru saja akan dimulai. Bella adalah orang pertama yang sadar dari keterkejutannya. Rasa malunya berubah menjadi amarah. Dia melangkah maju dengan angkuh, meski tangannya sedikit gemetar. Heh, ngapain kamu kesini? Mau mengemis minta balik sama Rangga setelah tahu dia bikin pesta mewah buat aku? Nggak punya harga diri ya? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Aku tidak menjawab Bella. Mataku beralih menatap Rangga yang kini mendongak menatapku. Ada harapan di matanya, harapan bodoh bahwa aku datang untuk menyelamatkannya seperti yang biasa kulakukan dulu. Karina. Panggil Rangga lirih, suaranya parau. Tolong aku, bilang sama mereka, bilang kalau aku punya uang. Aku menatapnya dengan pandangan jijik. Uang? Uang siapa, Rangga? Aku memberi isyarat tangan pada Fikri. Fikri dengan sigap mengeluarkan sebuah proyektor portabel canggih yang bisa menembakkan gambar ke dinding rumah yang berwarna putih besar. Tanpa perlu layar tambahan, dinding rumahku kini berubah menjadi layar bioskop raksasa bagi semua orang di sana. Mohon perhatiannya sebentar, Bapak Ibu sekalian, ucap Fikri lantang. Klien saya, Ibu Karina, ingin meluruskan beberapa kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Slide pertama muncul.
Itu adalah pindaian resolusi tinggi dari sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah tempat kami berpijak saat ini. Di sana, tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas. Pemilik, Karina Ayunda Putri. Tidak ada nama Rangga satu huruf pun di sana. Suara kaget terdengar dari para tamu. Loh? Kirain punya Rangga? Jadi dia cuma numpang? Bella terbelalak menatap dinding itu, lalu menatap Rangga dengan tatapan membunuh. Rangga, kamu bilang rumah ini kamu beli cash tahun lalu. Rangga tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, tubuhnya semakin mengecil. Slide kedua berganti. Kali ini menampilkan mutasi rekening bank selama 3 tahun terakhir. Kolom kiri menunjukkan transfer masuk dari rekening pribadiku ke rekening Rangga setiap tanggal 1, dengan keterangan transfer, uang saku suami, dan biaya operasional rumah tangga. Jumlahnya puluhan juta, cukup untuk gaya hidup mewah, tapi jelas tertulis bahwa sumber dananya adalah aku. Seperti yang Anda lihat, kataku sambil berjalan perlahan mengelilingi Rangga yang masih berlutut. Pria yang kalian panggil CEO, pria yang berteriak mengusirku dari rumahku sendiri, hanyalah seorang pria pengangguran yang hidup dari belas kasihan istrinya. Jabatan CEO di Nusantara Group, itu pemberianku. Jabatan kosong agar dia tidak merasa minder. Aku berhenti tepat di depan Bella. Wanita itu tampak seperti baru saja ditampar bolak-balik. Dan kamu, Bella, tas Hermes yang kamu bawa itu? Geser slide, Fikri. Slide ketiga muncul. Bukti tagihan kartu kredit atas namaku. Tertera pembelian tas Hermes Birkin seharga ratusan juta, dengan lokasi toko yang sama dengan tas yang dipegang Bella. Di bawahnya, ada bukti pembelian perhiasan, sepatu, bahkan pembayaran sewa apartemen Bella bulan lalu. Semua dibayar dari rekeningku. Semua barang mewah yang menempel di tubuhmu itu, dibeli dengan uangku. Keringatku. Warisan ayahku, ujarku datar tepat di depan wajah Bella. Jadi secara teknis, kamu bukan dipelihara oleh Rangga. Kamu dipelihara olehku. Tapi maaf, aku tidak suka memelihara parasit, jadi aku akan berhenti memberi makan mulai hari ini. Bella menjerit frustrasi, dia melepaskan tas mahalnya dan melemparnya ke tanah seolah barang itu terbakar. Dasar penipu, teriak Bella sambil menendang kaki Rangga. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang istrimu yang benalu. Ternyata kamu yang sampah. Ibu Lestari tiba-tiba maju, mencoba menyelamatkan sisa-sisa martabat anaknya dengan cara yang menyedihkan. Karina, cukup. Kamu keterlaluan membuka aib suami di depan umum. Di mana adabmu sebagai istri? Rangga itu imam kamu. Harta istri itu harta suami juga. Aku berbalik menatap mertuaku itu. Tatapanku begitu tajam hingga dia mundur selangkah. Adab, ibu bilang? Di mana adab ibu saat membiarkan anak ibu berselingkuh di depan mata saya? Di mana adab ibu saat ikut menghina saya di rumah saya sendiri? Dan soal harta. Aku tersenyum miring. Secara hukum, kami punya perjanjian pisah harta yang Rangga tanda tangani sebelum menikah karena paksaan almarhum ayah saya. Dia tidak punya hak 1 rupiah pun atas aset saya. Aku beralih menatap Rangga lagi. Fikri mengganti slide terakhir. Ini adalah pukulan pamungkas. Slide itu menampilkan rekaman CCTV ruang kerja saat Rangga sedang berlatih memalsukan tanda tanganku, disandingkan dengan foto sertifikat palsu yang tadi dibawa preman. Rangga, panggilku lembut tapi mematikan. Memalsukan dokumen negara. Menggadaikan aset yang bukan milikmu. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Mendengar kata 6 tahun penjara, Rangga langsung merangkak mendekatiku. Dia memeluk kakiku, tidak memedulikan celana mahalku yang kotor oleh tangannya yang penuh krim kue. Karina sayang, jangan, aku mohon, jangan penjara, aku takut, aku minta maaf, aku hilaf. Bella gak ada artinya buat aku, kamu satu-satunya istriku. Dia menangis meraung-raung, persis seperti ayahnya dulu saat ditangkap KPK. Air mata dan ingusnya bercampur di wajahnya. Pemandangan yang sangat menjijikkan. Aku cium kakimu, Kar, aku cium. Rangga benar-benar menunduk hendak mencium sepatuku, persis seperti yang dia suruh aku lakukan pada Bella seminggu lalu. Aku menarik kakiku mundur sebelum bibirnya menyentuh sepatuku. Jangan sentuh.
Sepatuku terlalu mahal untuk air mata buayamu. Aku menatap sekeliling, ke arah para tamu yang kini merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Dinda masih setia live streaming, dan aku yakin penontonnya sudah ribuan. Karir sosialita Rangga dan Bella tamat malam ini. Fikri, tolong urus sisanya. Perintahku. Dan Pak Polisi, silakan amankan pria ini atas laporan pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan aset yang sudah pengacara saya ajukan tadi pagi. Bawa juga wanita itu dan ibunya sebagai saksi karena menikmati hasil kejahatan. Tunggu. Aku nggak tahu apa-apa, jerit Bella saat polisi wanita mendekatinya. Aku korban juga. Korban keserakahanmu sendiri, balasku singkat. Rangga berteriak histeris saat borgol besi yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu seolah menjadi musik penutup pesta yang sempurna. Karina, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Ibu tolong Rangga. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ibu Lestari sendiri sedang sibuk menangis karena diminta ikut ke kantor polisi. Aku berdiri tegak, menyaksikan mereka digiring keluar dari gerbang rumahku, melewati hiasan janur kuning yang kini tampak seperti lelucon. Lampu-lampu sorot pesta masih menyala redup, menyoroti kejatuhan mereka yang begitu tragis. Saat mobil polisi membawa mereka pergi, keheningan kembali menyelimuti halaman rumah. Para tamu satu persatu pamit dengan canggung, beberapa mencoba meminta maaf padaku, tapi aku hanya mengangguk sopan tanpa minat. Aku tidak butuh teman palsu. Setelah tamu terakhir pergi, aku berdiri sendirian di tengah halaman yang berantakan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma malam yang kini terasa segar tanpa bau kemunafikan. Rumah ini kembali menjadi milikku. Hidupku kembali menjadi milikku. Dua kata, rumah siapa, akhirnya terjawab dengan tuntas malam ini. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehancuran total mereka yang berani mempertanyakannya. Aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Besok, aku akan menyewa jasa pembersih profesional untuk membuang semua barang Rangga dan membersihkan jejak mereka. Tapi malam ini, aku akan tidur dengan kemenangan. Malam itu, Jakarta tidak sedang tidur. Langit kota yang biasanya berwarna kelabu oleh polusi kini, tampak merah membara oleh sorot lampu sirene yang memantul di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit. Iring-iringan mobil polisi yang membawa kami membelah kemacetan ibu kota, seperti pisau panas membelah mentega. Aku duduk di kursi belakang mobil pribadiku, sebuah sedan hitam Eropa yang kedap suara, mengikuti rombongan patroli itu dari jarak aman. Di sampingku, Fikri sibuk dengan tabletnya, memantau badai digital yang sedang melanda jagat maya. Tanganku, yang tadi begitu mantap saat menunjuk wajah Rangga, kini sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena pelepasan adrenalin yang begitu masif. Tubuhku baru saja melewati fase lawan atau lari, yang ekstrim. Aku menatap keluar jendela, melihat butiran hujan mulai turun lagi, membasuh jalanan yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran total seorang pria yang pernah kusebut suami. Kar, kamu harus lihat ini. Fikri memecah keheningan, menyodorkan tabletnya padaku. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tampak puas sekaligus ngeri. Di layar itu, grafik trending topik Twitter, X, Indonesia menunjukkan lonjakan vertikal yang tidak wajar. Tagar suami halu, istri sultan, dan Karma instan menduduki posisi 1, 2, dan 3 secara global. Video siaran langsung Dinda telah diunduh, dipotong, diedit, dan disebarkan ulang oleh ribuan akun. Video itu, momen ketika Rangga berlutut dengan wajah penuh krim kue, memohon ampun di kakiku, kini menjadi konsumsi publik. Komentar-komentar netizen mengalir deras seperti air bah, tanpa ampun, tanpa filter. Gila. Gue merinding lihat bininya. Tenang banget tapi nusuk. Itu cowok harga dirinya udah minus. Tulis akun Ratu Julid. Sumpah itu pelakornya pakai tas Hermes KW ya. Kelihatan kaku banget bahannya. Malu woy, gaya sosialita modal duit istri sah, timpal akun lain. Mertuanya juga kocak. Giliran mau ditangkap baru inget, kekeluargaan. Pas anaknya selingkuh. Dia kemana? Ikut nikmatin duitnya kan? Aku meletakkan tablet itu kembali. Biarkan mereka, FIK. Itu hukuman sosial. Sanksi yang tidak tertulis di KUHP,
tapi dampaknya bisa seumur hidup. Rangga sangat memuja citra dirinya. Malam ini, citra itu bukan hanya retak, tapi hancur menjadi debu. Mobil kami berbelok masuk ke halaman Polres Jakarta Selatan. Suasana di sana sudah seperti pasar malam. Rupanya, informasi penangkapan ini bocor ke rekan-rekan media. Puluhan wartawan dengan kamera siap tembak sudah berkerumun di depan lobi, menanti mangsa. Kilatan flash kamera menyambar-nyambar gila saat mobil patroli di depan kami berhenti. Pintu mobil polisi terbuka. Rangga diseret keluar oleh 2 petugas. Dia menutupi wajahnya dengan jas putih mahalnya yang kini kotor dan bau apek. Teriakan wartawan bersahut-sahutan. Mas Rangga, Mas Rangga, benar Anda memalsukan sertifikat? Mbak Bella, gimana rasanya diusir? Ibu, apa tanggapannya soal tuduhan menikmati hasil kejahatan? Rangga tampak sempoyongan. Dia nyaris jatuh jika tidak ditahan oleh polisi. Bella, di sisi lain, berusaha bersembunyi di balik punggung polisi wanita. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini kusut masai seperti singa yang kalah tarung. Sementara Ibu Lestari, wanita itu menangis histeris, berteriak-teriak memanggil nama almarhum suaminya, menciptakan drama murahan yang justru menjadi santapan lezat para jurnalis. Kita masuk lewat pintu samping. Kar. Kapolres sudah menyiapkan jalur khusus, kata Fikri memberi instruksi pada sopirku. Kami masuk ke dalam gedung yang dingin dan berbau khas, campuran aroma kopi basi, tinta stempel, dan keringat ketakutan. Lorong-lorong panjang dengan lampu neon putih yang berdengung menyambut kami. Disinilah akhir dari segala kemewahan palsu itu. Disinilah realitas menghantam mereka. Kami diarahkan ke ruang observasi yang dibatasi kaca satu arah. Di balik kaca itu, di ruang interogasi yang sempit dan bercat abu-abu suram, Rangga duduk sendirian. Tangannya diborgol ke meja besi. Dia menunduk, bahunya berguncang hebat. Dia mengalami serangan panik 2 kali di mobil tadi, ujar Kompol Aryo, penyidik senior yang menangani kasus ini, berdiri di sebelahku. Dia terus meracau soal ruangan sempit. Kami harus memberinya air minum agar dia bisa bernapas. Aku menatap pria di balik kaca itu. Pria yang seminggu lalu berteriak padaku di ruang tamu kami yang megah. Sekarang, dia terlihat begitu kecil. Begitu rapuh. Boleh saya bicara dengannya? Sebentar saja, pintaku. Silakan, Bu Karina. Tapi kami akan tetap memantau dari sini dan merekam semuanya untuk BAP, jawab Kompol Aryo. Aku melangkah masuk ke ruang interogasi. Suara pintu besi yang berat tertutup di belakangku, membuat Rangga tersentak kaget. Dia mendongak. Matanya merah, bengkak, dan penuh ketakutan liar. Saat dia melihatku, ada kilatan harapan yang naif di sana. Karina. Suaranya parau, pecah di tenggorokan. Karina, sayang, syukur kamu datang. Kamu pasti mau cabut laporan ini kan? Kamu cuma mau kasih aku pelajaran kan? Aku udah belajar, Kar. Sumpah, aku ngerti sekarang. Ayo kita pulang. Aku nggak kuat di sini. Bau di sini bikin aku mau muntah. Aku menarik kursi besi di hadapannya, duduk dengan anggun, menyilangkan kaki. Aku menatapnya lurus, tanpa ekspresi. Pulang? Pulang kemana, Rangga? Rumah di Pondok Indah itu sudah kuperintahkan untuk dikosongkan malam ini juga. Barang-barangmu sudah dibakar di halaman belakang oleh orang suruhanku. Wajah Rangga memucat. Dedi bakar? Baju-bajuku? Jam tanganku? Jam tangan? Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Jam tangan Rolex palsu yang kamu beli di Mangga 2 itu? Atau Patek Philippe yang kamu beli pakai kartu kreditku bulan lalu? Yang asli sudah disita Fikri sebagai barang bukti penggelapan. Yang palsu sudah jadi abu. Kar, jangan begini. Rangga mulai menangis lagi, air matanya menetes jatuh ke meja besi yang dingin. Aku suamimu. Kita punya kenangan. Ingat waktu kita bulan madu? Ingat waktu aku sakit demam berdarah dan kamu rawat aku? Aku ingat, jawabku tajam. Aku ingat aku merawatmu siang malam. Tapi aku juga ingat, saat aku keguguran anak kita 2 tahun lalu, kamu malah sibuk main golf dengan alasan, melobi klien. Padahal hari itu kamu sedang check-in di hotel dengan sekretarismu yang lama.
Kamu pikir aku tidak tahu? Mata Rangga terbelalak. Dia tidak menyangka aku menyimpan rahasia itu begitu lama. Aku diam bukan karena bodoh, Rangga. Aku diam karena aku menunggu. Aku memberimu kesempatan demi kesempatan untuk berubah. Tapi apa balasannya? Kamu malah membawa pelacur itu ke rumahku, rumah warisan ayahku, dan menyuruhku mencium kakinya. Aku membungkuk sedikit ke depan, menatap manik matanya yang gemetar. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Bukan fakta bahwa kamu selingkuh, tapi fakta bahwa kamu begitu bodoh. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan aset senilai 50 miliar ke rentenir ilegal. Kamu pikir kamu siapa? Ahli kriminal? Aku terdesak. Kar, aku butuh uang buat nutupin kerugian trading. Aku nggak mau kamu tahu kalau aku gagal. Rangga membela diri, suaranya meninggi karena frustrasi. Gengsi, desisku. Gengsimu itu yang membunuhmu. Kamu punya fobia miskin dan fobia penjara, tapi gaya hidupmu justru menuntunmu lurus ke arah sana. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang petugas membawa masuk Bella. Wanita itu masih mengenakan gaun merahnya yang mewah, tapi kini bagian bawahnya robek karena terinjak saat kerusuhan tadi. Riasan wajahnya luntur, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Dia didudukan di kursi sebelah Rangga, tangannya juga diborgol. Saat melihatku, Bella tidak memohon ampun. Dia justru menatapku dengan kebencian murni. Puas lo jebak kita kayak gini? Jebak? Aku menaikkan alis. Siapa yang menyuruhmu memacari suami orang? Siapa yang menyuruhmu menghina istri sahnya? Aku tidak menjebakmu, Bella. Aku hanya memberikan panggung, dan kalian sendiri yang memutuskan untuk bermain drama tragedi di atasnya. Bella meludah ke arah Rangga. Ini semua gara-gara laki-laki tolol ini. Dia bilang dia yang punya semuanya. Dia bilang istrinya cuma ibu rumah tangga bego yang gak ngerti duit. Kalau gue tahu dia cuma parasit, gue gak bakal mau sama dia. Najis. Rangga menatap Bella dengan tatapan terluka. Bel, kamu bilang kamu cinta aku apa adanya. Cinta? Makan tuh cinta, teriak Bella histeris. Gue butuh duit. Gue butuh gaya hidup. Lo pikir gue mau ngelayanin lo yang kemaki itu kalau bukan karena tas Hermes dan mobil yang lo janjiin? Ternyata semua punya bini lo. Dasar penipu. Pertengkaran mereka pecah. Saling maki, saling menyalahkan. Dua orang yang seminggu lalu saling memanggil, sayang, dan cinta, kini saling mencabik seperti anjing liar yang berebut tulang. Aku duduk diam menikmati pertunjukan itu. Inilah wajah asli hubungan yang dibangun di atas fondasi kemaksiatan dan materialisme. Rapuh. Busuk. Pintu terbuka lagi. Kali ini Fikri masuk bersama seorang petugas wanita yang membawa nampan berisi perhiasan. Di belakangnya, Ibu Lestari masuk sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat pasi. Bu Karina, kata Fikri, meletakkan nampan itu di meja. Di atasnya berkilauan kalung berlian, gelang emas, dan cincin-cincin yang tadi dipakai Ibu Lestari dan Bella. Proses penyitaan barang bukti awal sudah selesai. Semua perhiasan ini terdaftar atas namamu, lengkap dengan sertifikat pembeliannya. Ibu Lestari menatap nampan itu dengan tatapan nanar. Itu adalah harta karun yang selama ini dia pamerkan ke tetangga-tetangganya di kampung. Karina, itu cincin kesayangan ibu, jangan diambil. Nak, malu ibu kalau pulang tangan kosong. Aku berdiri, menatap wanita tua itu. Ibu tidak akan pulang ke kampung membawa malu karena tidak punya cincin. Ibu tidak akan pulang sama sekali malam ini. Polisi sudah menetapkan ibu sebagai tersangka turut serta. Ibu tahu persis dari mana uang Rangga berasal, dan ibu ikut menikmati hasil kejahatan pencucian uang itu untuk merenovasi rumah ibu. Apa? Ibu Lestari ambruk ke lantai, kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Penjara? Saya sudah tua. Saya bisa mati di penjara. Kalau begitu berdoalah supaya ibu panjang umur agar bisa menebus dosa-dosa ibu. Jawabku dingin. Aku mengambil kembali tablet dari tangan Fikri, lalu memutarkan sebuah video berita yang baru saja tayang. Aku menghadapkan layar itu ke arah mereka bertiga. Pembawa berita di layar berkata dengan nada serius. Breaking news,
Skandal penipuan CEO Nusantara Group gadungan terbongkar. Rangga Pratama ditangkap bersama selingkuhan dan ibunya. Pihak kepolisian mengonfirmasi adanya bukti pemalsuan dokumen negara dan penggelapan aset senilai miliaran rupiah. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, malam ini resmi mengeluarkan nama Rangga dari daftar anggota dan memasukkannya ke daftar hitam. Layar berganti menampilkan wawancara dengan teman-teman sosialita Bella. Salah satunya berkata, "Iuh banget deh. Si Bella itu emang dari dulu halu. Suka pinjem barang temen buat foto. Ternyata pacarnya juga halu. Cocok deh, couple scammer." "Lihat," kataku pada mereka. "Dunia sudah memvonis kalian. Bahkan sebelum hakim mengetuk palu, kalian sudah mati secara sosial. Tidak ada tempat sembunyi. Tidak ada yang akan membela kalian." Rangga menunduk dalam-dalam, dahinya menyentuh meja besi. Suara isak tangisnya terdengar begitu pilu. Dia hancur. Benar-benar hancur. Fobianya terhadap kehinaan dan kemiskinan kini menjadi kenyataan yang mencekik lehernya. "Karina," bisik Rangga, suaranya hampir tidak terdengar. "Maafkan aku, tolong, aku takut gelap." Aku berjalan menuju pintu keluar. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi. "Petugas, tolong matikan lampu ruang interogasi ini saat kalian keluar. Hemat energi." "Jangan!" teriak Rangga histeris, mencoba berdiri tapi tertahan borgol. "Jangan matikan lampu. Gelap. Aku nggak bisa napas. Karina, jangan tinggalkan aku di gelap." Aku tidak peduli. Aku melangkah keluar, dan pintu besi berat itu tertutup, memotong teriakan histeris Rangga. Fikri mengikutiku. Di luar ruangan, aku bersandar sejenak di dinding lorong, menarik napas panjang. Udara di sini masih bau apek, tapi rasanya jauh lebih segar daripada udara di dalam sana. "Kamu baik-baik saja?" tanya Fikri khawatir. Aku mengangguk, menyeka setitik air mata yang tidak sengaja keluar, air mata pelepasan, bukan kesedihan. Aku lega, Fik. Rasanya seperti baru saja membuang sampah busuk yang sudah bertahun-tahun kusimpan di dalam rumah. Kami berjalan keluar dari kantor polisi. Hujan sudah berhenti, menyisakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu kota. Kerumunan wartawan masih ada, tapi aku tidak berhenti. Aku berjalan menembus mereka dengan kepala tegak, dikawal oleh beberapa polisi. Malam itu, penghakiman publik telah tuntas. Vonis sosial telah jatuh. Dan aku, Karina, akhirnya bisa tidur tanpa beban kebohongan yang selama ini menindih dadaku. 3 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang utama dipenuhi pengunjung. Kasus ini menjadi begitu viral, hingga pengunjung harus dibatasi. Aku duduk di barisan depan kursi penuntut, mengenakan blazer hitam formal. Di sampingku, Fikri duduk dengan tenang, tumpukan berkas bukti setebal bantal tersusun rapi di mejanya. Hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, mengetuk palu 3 kali. Suara tok-tok-tok itu menggema, membungkam bisik-bisik pengunjung. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, suara hakim ketua terdengar berwibawa. Menyatakan terdakwa 1, Saudara Rangga Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen autentik dan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Rangga berdiri di kursi pesakitan. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah. Penampilannya berubah drastis dalam 3 bulan ini. Tubuhnya kurus kering, pipinya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu klimis kini dicukur habis, hampir botak. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya, tanda kurang tidur kronis. Dia terus menunduk, meremas-remas tangannya yang gemetar. Fobia penjaranya benar-benar menggerogoti kewarasannya perlahan-lahan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, lanjut hakim. Rangga limbung. Kakinya lemas. Petugas kejaksaan harus menahannya agar tidak jatuh. 5 tahun. Bagi seseorang yang takut pada ruang sempit, 5 tahun adalah abadi. Dia menoleh ke arahku, tatapannya kosong, seperti orang yang jiwanya sudah mati. Aku membalas tatapannya dengan wajah datar. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tangis kesedihan.
Hanya ketenangan yang dingin. Menyatakan terdakwa 2, saudari Bella, terbukti bersalah menikmati hasil kejahatan. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun. Bella menjerit. Dia menutup wajahnya dengan tangan, menangis histeris. Mimpinya menjadi istri konglomerat berakhir di balik jeruji besi pondok bambu. Dan untuk terdakwa 3, Ibu Lestari. Wanita tua itu duduk di kursi roda. Dia terkena serangan stroke ringan sebulan lalu saat aset di kampungnya disita. Terbukti turut serta. Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Palu diketuk terakhir kalinya. Toh, selesai. Rangga digiring keluar. Saat dia melewatiku, dia berhenti sejenak. Petugas mencoba mendorongnya, tapi dia bertahan. Kar. Bisiknya, suaranya serak dan pecah. Rumah siapa? Aku menatapnya. Pertanyaan itu. Pertanyaan yang sama yang kuucapkan saat aku pergi. Rumahku, Rangga. Selamanya rumahku. Dan sekarang, penjara itu rumahmu. Dia menunduk, air mata jatuh ke lantai. Dia tidak melawan saat diseret pergi menuju mobil tahanan. Aku melihat punggungnya menjauh, punggung yang dulu kucintai, kini hanya punggung seorang narapidana nomor sekian. 6 bulan kemudian, kebangkitan sang ratu. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca ruang rapat direksi di lantai 45 Nusantara Tower. Pemandangan bundaran Hai dari ketinggian tampak begitu memukau, ikon kemajuan Jakarta yang tak pernah tidur. Aku berdiri di ujung meja panjang oval yang terbuat dari kayu mahoni, memimpin rapat pemegang saham kuartal kedua. Seperti yang Anda lihat di grafik, aku menunjuk layar presentasi besar di belakangku dengan laser pointer. Sejak restrukturisasi manajemen 6 bulan lalu dan pembersihan aset-aset toksik peninggalan manajemen lama, laba bersih Nusantara Group meningkat 45%. Tepuk tangan riuh terdengar dari para pemegang saham, yang sebagian besar adalah pria-pria tua yang dulu meragukan kemampuanku. Dulu, mereka hanya mau bicara dengan Rangga. Sekarang, mereka menatapku dengan hormat, bahkan sedikit takut. Luar biasa, Bu Karina, puji Pak Handoko, komisaris utama yang paling senior. Keputusan Ibu untuk melikuidasi proyek-proyek mangkrak dan fokus pada pengembangan green property benar-benar tepat sasaran. Ayah Ibu pasti bangga di sana. Terima kasih, Pak, jawabku tersenyum tulus. Ini kerja keras tim. Kita baru saja mulai. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Ruangan ini dulu ditempati Rangga. Dulu, ruangan ini penuh dengan poster-poster motivasi norak dan botol-botol minuman keras mahal yang dia pajang untuk pamer. Sekarang, ruangan ini bernuansa minimalis, didominasi warna putih dan beige, dengan aroma aromaterapi lemongrass yang menenangkan. Di sudut ruangan, ada area bermain kecil, persiapan untuk panti asuhan binaan perusahaan yang sering berkunjung. Fikri mengetuk pintu dan masuk tanpa menunggu jawaban. Dia membawa 2 gelas kopi latte. Merayakan kesuksesan rapat, tanyanya sambil menyodorkan 1 gelas padaku. Merayakan hidup, FIK, jawabku, menerima gelas itu. Kami duduk di sofa yang menghadap ke jendela. Omong-omong, aku punya update terakhir soal mereka. Kamu mau dengar atau kita skip? Fikri bertanya hati-hati. Aku menyesap kopiku. Ceritakan. Anggap saja ini dongeng penutup tidur. Fikri membuka buku catatannya. Rangga kondisinya memprihatinkan. Di lapas Cipinang, dia jadi bulan-bulanan napi lain. Tahu sendiri kan, kasus dia viral. Napi lain benci sama penipu yang sok kaya. Kasurnya diambil, jatah makannya sering dipalak. Dia kurus kering, kena TBC ringan. Dan fobianya makin parah. Dia sering teriak-teriak sendiri kalau malam, sampai harus dipisah ke sel isolasi, yang justru bikin dia makin gila karena sempit. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa kasihan, hanya pemahaman bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dia takut miskin dan takut dikurung. Tuhan memberinya pelajaran lewat ketakutan terbesarnya. Bella, lanjut Fikri. Dia baru dapat remisi sedikit, tapi di penjara wanita dia juga nggak tenang. Dia ketahuan mencuri kosmetik napi senior dan habis dihajar. Mukanya yang dia banggakan itu, yah, sekarang ada bekas luka permanen di pipi kiri.
Mimpinya jadi model sudah tamat. Dan Ibu Lestari? Ini yang paling menyedihkan. Nada suara Fikri merendah. Dia dapat penangguhan penahanan karena strokenya makin parah, jadi tahanan rumah. Tapi dia nggak punya rumah. Rumah di kampung sudah disita. Dia sekarang numpang di gubuk adiknya yang miskin di pinggiran Bogor. Adiknya itu benci sama dia karena dulu waktu Ibu Lestari kaya, dia sombong dan gak pernah bantu. Jadi sekarang dia diperlakukan kayak pembantu lumpuh. Makan sisa, tidur di dipan kayu tanpa kasur. Tetangga-tetangga di sana sering nyindir dia kalau lewat. Tuh, ibunya CEO gadungan. Aku menghela napas panjang, meletakkan gelas kopi di meja. Karma itu bukan balas dendam, FIK. Karma itu cermin. Apa yang kamu lempar, itu yang memantul balik ke wajahmu. Mereka melempar kesombongan dan pengkhianatan, sekarang mereka menerima kehinaan dan kesepian. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dinda, tetangga sekaligus sahabat baruku. Kar, nanti sore jadi ikut yoga di rumahku kan? Ibu-ibu kompleks pada mau nanya resep kue sus kamu yang kemarin. Aku tersenyum. Kehidupan sosialku sudah kembali. Bukan dengan teman-teman palsu yang hanya mendekat saat ada uang, tapi teman-teman yang tulus. Dinda, yang dulu membantuku merekam bukti, sekarang menjadi partner bisnis kuliner kecil-kecilan yang kubuat untuk hobi. FIK, kosongkan jadwalku sore ini, kataku sambil berdiri, merapikan blazerku. Mau kemana? Ke makam bapak. Itu nanti akhir pekan. Jawabku sambil mengambil tas kerjaku, tas lokal buatan UMKM binaanku, bukan Hermes atau Louis Vuitton. Aku sudah tidak butuh merek untuk validasi diri. Aku mau pulang. Pulang ke rumahku. Mau masak buat anak-anak panti yang mau datang nanti malam. Aku berjalan keluar dari gedung kantor, disambut sopir baruku yang ramah. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk bisnis. Saat melewati sebuah perempatan jalan, aku melihat sebuah billboard besar iklan perumahan Nusantara Group. Slogannya terpampang jelas, rumah untuk hati yang tulus. Aku teringat momen 7 bulan lalu, saat aku berdiri di depan pintu, diusir oleh suami sendiri, tanpa membawa apa-apa selain harga diri. Saat itu aku merasa dunia runtuh. Tapi ternyata, itu bukan runtuhan. Itu adalah Tuhan yang sedang membongkar bangunan rapuh, untuk digantikan dengan istana yang lebih kuat. Aku melihat pantulan wajahku di kaca spion. Wajah itu tampak berbeda. Gurat-gurat lelah akibat pengkhianatan sudah hilang, digantikan oleh cahaya ketenangan. Aku bukan lagi Karina si istri penurut yang bodoh. Aku adalah Karina, pemilik hidupku sendiri. Mobil memasuki pekarangan rumahku yang asri. Pagar sudah diganti baru, taman sudah berbunga indah. Tidak ada lagi jejak Rangga. Tidak ada lagi jejak Bella. Rumah ini bersih, suci. Aku turun dari mobil, menghirup udara sore yang segar. Dua kata, rumah siapa, tidak akan pernah lagi menjadi pertanyaan. Karena jawabannya sudah terukir di setiap detak jantungku, di setiap lembar sertifikat, dan di setiap sudut kebahagiaan yang kubangun kembali dengan tanganku sendiri. Aku melangkah masuk, menutup pintu dengan pelan namun pasti. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar merasa pulang.